Hey everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Selamat sore semua, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua teman-teman yang merayakan ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama. Ini karena ada request dari teman-teman ya. By step untuk scalping gimana ya. Oke. Jadi ini saya disclaimer ya, ini versi saya ya, mungkin di tempat lain atau di para senior yang lain mungkin caranya mungkin beda ya. Jadi ini versi saya kalau scalping ya. Saya sendiri biasanya kalau scalping tuh ada dua model saya. Biasanya saya udah riset ya, kayak kemarin saya tuh main di ESA dan AGI. Nah itu pure udah saya riset sorenya ya, jadi saya nggak lewat running trade ya. Itu versi 1 ya, versi 1. Jadi stock picknya emang udah ada, jadi udah saya riset dulu saya mau main di mana gitu ya. Jadi saya nggak punya barang, nah baru besoknya itu saya ngambil. Nah karena saya udah kenal dua emiten tersebut ya. Kalau misalnya kayak ESA, dia emang saya nggak pernah mau ngejar ya. ESA itu jalan habis itu akan merah ya. Jadi waktu di harga 390-an berapa gitu saya masuk terus tuh, masuk di 410, 412 saya jualan. Nah jadi saya udah hafal, jadi emang saya udah hafal emiten tersebut berdua, emiten dari ESA dan AGI. Jadi main saya seperti itu ya. Jadi untuk scalpingnya emang modelnya gitu, jadi lebih saya udah kenal ya. Jadi mungkin teman-teman yang di grup Telegram ya mungkin udah paham ya. Setelah saya kan lebih, saya kalau ngajarin ke teman-teman tuh kenalin dulu emitennya, pasti saya bilang kenalin dulu tuh ya. Emang fungsinya kayak gitu ya. Jadi mau beli sore, beli pagi, atau mau scalpingan ya, kalau kita udah kenal jadi enaknya seperti itu. Udah versi 1 seperti itu kurang lebih saya ya. Jadi udah disiapin, besoknya dua-duanya itu tak pantau teman-teman, tak pantau barang. Nah itu versi 1. Jadi tinggal besok kan udah hafal kan, jadi paginya saya nggak beli. Paginya ketika harganya itu naik dikit langsung merah kan, nah merah baru saya masuk. Kalau di ESA kan, kalau di AGI kan dia melemot juga kan, baru jam berapa dia baru jalan. Nah seperti itu. Jadi yang penting kita kenalin karakteristik dari emiten tersebut ya. Beda lagi kayak jajan sore juga, trading harian saya itu juga punya. Jadi udah punya barang di area tertentu, jadi ketika dia nyentuh area tertentu saya harus beli. Biasanya udah saya setting sih di MOS ini, bisa setting ya, jadi sampai sebulan bisa setting. Jadi enak tuh, kita area beli kita beli kayak di kios. Terus YLU, YNDX, terus dulu ikan sekarang udah nggak bisa ya, mungkin bandarnya kesel mungkin. Tiap naikin langsung saya guyur. Oke, nah ini untuk versi yang dari running trade ya teman-teman. Best stepnya gimana? Saya yang pertama teman-teman buka running trade nya ya, terserah OLT nya teman-teman pakai OLT apa ya. Mau pakai mandiri, mau mire atau apa ya, kita lihat running trade ya, running trade ini. Nah ini kalau di MMC trade ya, ini ada pilihan ya, nih, stock, index, broker. Nah saya sukanya pakai broker biasanya. MG ini biasanya saya target MG, kalau enggak YU, enggak YB, ataupun CP ya. Tapi saya lebih suka menggunakan ngikutin MG ini ya. Nah seperti itu saya MG. Setelah di sini kan running trade jalan ya. Ini jadi ini kok bisa ada ini, emang dari kemarin saya belum bisa matikan ya. Laptopku ini udah dari kemarin belum mati, cuma tak sleep aja. Jadi semalam saya juga belajar terus nggak saya matikan sampai saat ini. Tadi pagi ya terus sholat Idul Adha, terus ke masjid yang bantu-bantu.
terus belum ini belum tak saya matikan ini. Ya sekalian tak bikin, untung belum saya ini belum matikan. Kalau matikan udah nggak datanya ini. Nah misalnya kayak gini, ini kita kan ada data rank trade, terus ini kan posisinya MG jualan ya. Kalau kita posisinya MG beli, nah ini kita lihat ya, setelah lihat nih kesesuaian nggak, biasanya saya lihat lotnya ya, atau sering munculnya itu loh, sering muncul. Apalagi biasanya kalau posisi MG kadang di posisi ARB dia nada, saya biasanya ikut ya. Kalau saya cek kok dia nadanya udah lumayan banyak, saya juga ikut masuk. Kalau masih sedikit saya belum ini sih, belum beli. Ingat ya, MG itu satu tick bisa jualan ya, jadi dia tahan posisi kiri terus tutup di posisi kanan. Jadi kiri itu kiri dikasih lot gede, kanan dikasih barang dia, jadi barang dia akan makan, dan kiri enggak, orang-orang akan berpikir oh ini lot sebelah kanannya aja masih gede ini, jadi nggak mungkin jatuh kan, nggak mungkin keguyur. Nah seperti itu dia mainnya ya, di sebelah kanan di ini tapi dia itu kalau masih barangnya banyak dia akan dinaikin kok. Nah seperti itu ketika udah lihatnya gimana ya, saya sering kalau ketika dia udah muncul tak cekin. Setelah muncul ya biasanya kalau udah gini ya, dia jualan untuk harganya naik tuh, saya biasanya ngikut dia ya. Nggak tahu itu keren dia MG itu, dia tuh posisi jualan tapi harganya naik. Nah itu keren, posisi ketika dia jualan sini tuh tapi harganya naik. Nah itu biasanya saya langsung lihat tuh kayak apa gitu, apa mungkin kan di MG juga saya emitennya udah saya kenal, jadi saya ikut juga masuk karena udah kenal emiten tersebut. Nah seperti itu ya, jadi nanti teman-teman pelajarin dulu ya, teman-teman dilihat dulu sampai nanti kau tahu, oh ternyata lihat aja, besok dilihat MG jualan tuh ada naik, MG nada di harga murah kok langsung naik. Nah nanti teman-teman akan tahu ya karakter dari MG ini terus seperti apa cara mainnya gitu. Dan ini term ini bisa diganti Pak teman, jadi terserah ya ini memakai apa ya. Sering sering ya gonta-ganti, kadang enggak dapat MG lihat di MYU, kadang dilihat di CP ya, yang menarik. Kalau mau lewat sini juga bisa sih, all stock. Cuma mungkin kalau all stock untuk teman-teman tuh di sini terlalu cepat ya, karena itu seluruh bursa kan transaksinya. Nah jadi untuk pemula mungkin akan kesusahan ya. Nah tapi ya untuk teman-teman yang pakai mouse ya, ini enak ya, pakai mouse nanti dia bisa disetting tuh, misal stok. Jadi stok tuh misalnya mau pakai stoknya kayak emitennya apa aja itu bisa disetting ya di mouse ya, itu bisa. Terus lotnya juga bisa, misalnya 50 lot atau 100 lot atau 1000 lot yang muncul itu bisa ya untuk mouse ya. Jadi saya running trade-nya ada dua ya, pakai di sini juga, sini untuk khusus ngikutin stoknya dari MB ini, karena di mouse ini nggak bisa ya ngikutin pakai broker ya, nggak bisa pakai broker. Nah di mouse itu bisa, di mouse. Nah ini posisi udah offline ya, jadi nggak tahu nih bisa nggak ya, tak lihatin ya. Nah semoga bisa ya, cuma nah posisi di mouse tuh sebentar. Nah sayangnya ini lagi teman, jadi posisinya kan mati ya, jadi hari ini nggak ada bursa ya. Nah ini bisa setting nih, setting misalnya ini mau masukin MCOR ya, dan di sini akan masuk MCOR. Dan misalnya ini mau tinggal diklik ya, save setting. Nah gitu, misalnya mau pakai LPKR ya udah LPKR, tinggal di add. Nanti yang muncul ntar running trade-nya di situ, enaknya gitu. Kalau delete tinggal ini delete.
Nah seperti itu kalau untuk di mouse bisa disetting. Terus sayangnya di sini nggak bisa broker ya, nggak bisa setting broker, makanya saya ada 2 running thread. Jadi saya sebenarnya banyak tool ya, nggak satu sekali trading, nggak satu ini ya, pakai Stockbit juga, pakai ini juga. Jadi saya karena toolnya saling membutuhkan ya, saya terpaksa saya bikin banyak OLT ya, OLT untuk ya, karena di sini ada toolnya bagus, dan sini untuk melengkapi di sini ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi bukan saya mau ngoleksi ya, karena memang tool satu dengan lain tuh beda. Di sini kayak di sini chartnya juga oke kan. Kalau chartnya aku pakai sini, pakai yang ini ya, aku pakai chart yang pakai ini bisa sampai ini loh, ini menit bisa, ini 1 menitan. Sini kita lihatin Asia ya, bisa kemarin. Ini bisa kemarin, karena sini terus naik lagi. Ini tanggal berapa ini? Jam 10, 11, 12, 3 kan masih itu. Ini sini deh. Oh sini, aku belinya di sini terus tak jual di arah sini sih. Terus ini aku beli lagi, tak jual lagi sini. Ya gitu terus sih kemarin. Ini bisa sampai kecil bisa lah nih ya. Ini kerennya itu bisa sampai 10 detik nih. Ya bagusnya catnya di mouse tuh itu yang saya seneng ini. Makanya catnya pakai mouse, terus running threadnya ada pakai 2 ini ya, pakai 2 ini. Terus ya pakai ini, terus pakai yang satu lagi ya, running thread di sini ya, running thread dari mouse ya. Ini juga karena ini saya gunain untuk brokernya. Di sini bisa setting per lot ya, per lot tadi loh teman-teman, ini loh, sorry ya, ini jadi saya di sini cuma 1000 lot ya yang keluar hanya 1000 lot. Jadi order yang 1000 lot yang keluar hanya itu aja yang keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi ya saat itu sih style saya kayak gitu. Ini ya trading untuk scalping saya seperti itu stylenya. Nah setelah ini ya, setelah dapat gini, setelah dapat kan misalnya apa ya, ICT ya, ICT dapat barang, ini jualan true ya, kemarin true yang saya enggak ya, karena saya enggak begitu tahu waran ya, jadi saya nggak ikut. Sebenarnya waktu di harga bawah tuh saya tahu tuh MG masuk true, cuma saya enggak setelah saya nggak di waran, jadi belum di waran ya, saya belum melajari tentang waran, jadi saya nggak masuk lah, takutnya karena bukan ya kalau saya orangnya ini sih masuk yang di emiten yang saya tahu, kalau nggak tahu saya nggak mau masuk nih ya. Jadi kayak warannya, karena saya nggak punya apa ya, belum mendalami ilmu waran ya, jadi untuk trading di waran jadi saya nggak ikut. Tahu pas harganya di bawah tuh saya tahu sebenarnya dia narik tuh, cuma saya nggak ikut. Nah karena ya itu saya nggak begitu paham ya di waran ya untuk tradingnya ya. Ini ya setelah kita dapat misalnya film sebenarnya dapat film, tapi PMB jualan ya mana ya. Nah misalnya KF jualan juga ya, ini nggak ada sih yang ini ya, jualan semua ya, bisa anggap aja ini ya film ya. Nah ini film, oh ya MCOR gitu ya, kita anggap aja di sini dapat MCOR biar chartnya ada ya, nanti hilang maksudnya, biar ada MCOR ya, ini MCOR, anggap aja sini ada MCOR ya, MCOR. Terus ini, terus saya cek ke sini ya, cek ke sini, terus di sini juga sambil cek ya, ini MCOR. Nah sambil cek di sini MCOR ya, nanti itu kan ada ini chartnya kan, sambil cek di sini MCOR posisinya di mana. Ini saya juga pakai stokastik juga ya, untuk ya untuk tambahan mengambil keputusan ya. Nah, ini jadi sekali buka dicek chartnya, terus
Kita cek ke sini ya. Yang saya seneng itu di MMC itu ada menu trader view ya. Ya ini menunya keren ya menurut saya. Karena datanya lengkap ya. Lengkap, cuma chartnya ya kurang gede. Ini sebenarnya ada sih. Cuma saya tuh ngastemnya yang bingung loh. Nggak tahu customnya bingung, saya lebih saya langsung di sini aja, nggak apa-apa lah beberapa panel. Cuma chart sendiri, ini sendiri lah bingung saya tuh customnya di sini. nggak tahu customnya gimana ini. Nah dari sini kita tahu ya teman-teman. Jadi yang pertama saya lihat tuh ini ya VWAP ya. Nah ketika harganya posisi di sini 132, nah posisi VWAP kan sini kan. Nah, jadi Miss VWAP itu rata-rata ya, rata-rata saya istilahnya itu modalnya trader beli di hari itu ya. Bisa rata-rata harganya tuh kalau dari semuanya itu ya di posisi ini. Nah, jadi misalnya modalnya trader itu ya di 132 gitu. Rata-rata. Nah, setelah kita tahu nih rata-ratanya di sini ya. Rata-ratanya di 32. Nah, selanjutnya gimana? Saya bisa saja HK kanan ya, HK sini atau nunggu. Nah, saya juga pakai trade down ya, trade down. Mungkin enggak saya buka ya sini ya. Pokoknya teman-teman ada yang trade down tuh, yang beli berapa itu kan munculkan itu. Nah, itu terlihat ya. Itu misalnya di sini kan ada yang tahu bayarnya ya. Nah, ini saya lihat tuh dia posisinya makan kanan apa enggak. Kalau enggak ya aku ikut nunggu. Di sini sebenarnya kalau VWAP ini kalau harganya di sini terus VWAP-nya di sini ya, terus harganya udah di sini ya, saya langsung masuk aja. Karena pasti itu kan balik lagi. Ya kemungkinan akan baik lagi ya. Kemungkinan enggak jauh-jauh lah dari VWAP itu. Jadi misalnya kita rugi juga enggak begitu jauh loh dari harga kita gitu. Yang saya seneng tuh ya gitu sih. Jadi patokan saya VWAP ini. Jadi ketika kita beli paling enggak bagusnya posisinya di bawah VWAP ya. Jadi ketika harga naik kembali ke VWAP kita udah bisa jualan dan untung. saya jarang kok, misalnya udah lari ke sini enggak, jarang saya masuk karena ya risknya tinggi. Nah kecuali di sini AVG-nya tinggi ya, AVG-nya top bayarnya nih ya. Kayak gini AVG-nya 133 kan. 133. Jadi posisinya di sini ya MG itu. Jadi saya kemarin udah masuk ya. Kayak gini ya 33 gini kan. Ya suka-suka MG dinaikin kapan ya terserah, nanti dia naikin kita tinggal jualan. Nah ini kan sini ada kan, ini misalnya kayak tombol warna ini, warna merah dan kuning. Nah merah itu berarti selling power ya, terus kuning ini buying power ya. Jadi ini pas jam 10 ini posisi belinya lebih tinggi daripada jualnya. Nah di sini juga kelihatan tuh di atas ini misalnya kayak 134 B on over terus sell all bid. Nah ini berarti posisi beli di kanan nih. Bukan over kan di sini. Oh iya, sebenarnya over sini kan, over sini. Jadi posisi beli di kanan itu sangat tinggi, Pak. Berarti pas di sini itu dia banyak orang yang HK. Posisi ini ya. Posisi ini banyak yang HK. Terus kayak gini kan, ini juga banyak yang HK ya. Terus kayak gini berarti banyak yang haki ya. Sell a bid. Nah, jadi dibuang ke bid sini ya. Bid ini ya. Jadi banyak yang haki ke sini. Di posisi 132 banyak yang haki. Terus 131 banyak yang haki juga nih, sini banyak haki. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatin, ini dimanfaatin, terus ini juga kelihatan. Nah perlu diingat ya, di sini itu masih total netnya ya, total net hari itu ya, karena proxumnya dari MMC. Jadi misalnya MG beli dan jual ya dia langsung notalin ya. Jadi ini udah sisa barangnya ya, seperti itu. Jadi kalau di proxum lain itu beda ya, kayak di kalau versi mobile ya dari MOS tuh MG posisi jualan sekian, terus
posisi beli sekian. Nah seperti itu, jadi ada pisahnya. Nah kalau sini nggak langsung, ini berarti sisanya ini barangnya ini, jadi ini masih barang utuhnya dia, seperti itu. Sebenarnya DR itu juga beli, cuma karena lebih banyak jualan ya kelihatan sini banyak jualannya. PD juga sama, sebenarnya juga beli, cuma karena hitungannya lebih banyak jualnya, jadi ini beli jualnya segini. Sebenarnya banyak jualannya dan belinya juga banyak, jadi tapi lebih dominan jualannya. Nah nanti teman-teman sesuaikan aja ya, sesuaikan. Tapi kalau teman-teman butuh tool ini ya tinggal bikin, murah kok, bikin tool di sini murah. Toolnya apa kok, toolnya pakai OLT MMC murah ya, anggap aja paling nggak tahu per bulan berapa sih. Kalau 20.000 ya udah nggak apa, 20.000 ini per bulan, ini 20.000 kan ya, daripada kita pakai apa ya, nggak tahu ya, saya belum nemuin yang seandainya satu ini dalam satu panel enak ya. Sebenarnya di MOS ada kayak gini ya, MOS ada, cuma dia lama rubahnya, update nya lama. Enggak, kali ini langsung kelihatan satu panel. Di MOS nggak beda-beda, di MOS tuh beda-beda, jadi saya harus nyeting ini beda-beda. Jadi satu panel, ini kan satu panel. Di MOS nggak ada ini sih, nggak ada buying powernya, itu nggak kelihatan. Di sini ada, makanya saya besok walaupun ketutup ininya, brokernya ketutup, tapi kita masih ada ini ya, masih ada alat bantu ini dan VAP ini. Jadi ya scalping nggak ngaruh lah. Ya ngaruh dikit, sebenarnya ngaruh dikit karena aku nggak bisa pakai broker kan sini. Nggak bisa pakai broker, mungkin ya. Kalau yang nggak tahu yang dihilang itu sebenarnya yang di broker Sumari apa di running trade juga. Nah kita nggak tahu juga, nanti lihat aja ya. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk tradingnya. Jadi patokannya ini AVG nya ini ya, VAP, di sini AVG ini lah, VAP ini. Kalau bisa beli di bawahnya ya, di bawahnya, jangan jauh-jauh. Tapi keadaannya jangan distribusi parah ya, jangan, kalau distribusi parah jangan masuk, nonton malah kesangkut gitu. Maksudnya kayak gini kan dia nggak distribusi tapi sideway ya, lebih ke sideway, tapi ada volatilitasnya. Kita kan kalau trading yang penting ada volatilitasnya. Kayak gini model 1 ini udah untung loh, 91 fraksi 1 itu udah 90 ya, 9 bulan kalau nggak salah ya, waktu itu 9 bulan. Jadi 2 tik udah dapat 1,8%, apalagi dapat 3 tik udah dapat 2% kan, apalagi 4 tik ya udah santai, kita udah dapat 3 kesenan kan. Nah seperti itu. Jadi kalau mau trading ya enakan di bawah harga 1000 ya, enak. Kalau di atas itu kan cuma 0,25 ya masalahnya, paling enak tuh di bawah 100 sekali. Apalagi di 60-an tuh, 1 tik udah 1,25 nggak salah tuh. Jadi udah untung banget, udah ke PRV, udah untung gitu. Yang kalau mau ini lihat aja di CBMF nih, CBMF teman-teman bisa lihat ya, tinggal dibikin supportnya, terus take profitnya di mana gitu, nanti kan ketahuan kok. Ya lihat aja ya, tapi saya nggak nyuruh untuk beli situ loh, lihat, dipelajarin. Jadi teman-teman sambil belajar pergerakan harga, kebiasaan dari bandar, jadi untuk belajar aja di situ. Nggak apa ya, nggak tukang nguyur, enggak sih, harganya cuma geraknya situ yang main ini loh ya, cuma nggak nguyur sih, posisi itu dia nggak nguyur. Yang main ini MG ini biasanya tahan kiri, tutup kanan, biasanya seperti itu mainnya. Nah kurang lebih seperti itu teman ya. Semoga teman bisa dapat insight ya dari dari penjabaran di video ini ya. Nah, semoga teman-teman dapat value ya, mendapat ilmu ya teman-teman untuk scalping. Jadi scalping saya versinya kayak gitu ya, mungkin di tempat lain atau para senior itu beda ya, nggak apa-apa, namanya ketika dia senior kan, saya kan masih
ya anak kemarin sudah kalau lebih seperti itu, kalau scalping saya seperti itu. Oke teman-teman ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, dan apa ya, yang belum subscribe, subscribe lah. Ini udah tak bikinin base stepnya, jadi tolong dibantu juga subscribe-nya. Jangan minta request terus tapi nggak subscribe teman-teman. Jadi subscribe lah untuk channel ini biar lebih maju ya, biar lebih ya lebih semangat lah saya bikin untuk materi edukasi untuk pemula ya, untuk di saham. Boleh juga dibagikan ke teman-temannya ya, biar lebih ini ya, lebih banyak yang tahu ya, jadi lebih banyak luas ya untuk ilmu ini. Mungkin teman-temannya butuh juga materi seperti ini ya, basic untuk base stepnya ya, untuk scalping ya. Entah nggak tahu ya di luar sana ada yang bahas kayak gini nggak, mungkin banyak ya, saya juga nggak tahu, saya juga jarang lihat juga. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.